Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Miranda Septia, NIM 2110202022, kelas 2102A atau PAI-A. Di sini saya akan mereview makalah kelompok 1 sampai dengan 8 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan pembelajaran. Langsung saja dimulai dari makalah kelompok 1 yang berjudul Pengertian dan Hakikat Pengelolaan Pembelajaran. Yang saya pahami dari judul makalah kelompok 1 tersebut, pengelolaan pembelajaran ini adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan. Pengelolaan pembelajaran di sini mencakup semua kegiatan yang secara langsung bermaksud untuk mencapai suatu tujuan-tujuan dari suatu proses pembelajaran. Nah, dalam suatu proses interaksi, guru di sini adalah untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Sedangkan peserta didik ini menerima ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, hakikat pengelolaan pembelajaran di sini adalah untuk mencapai suatu lingkungan pembelajaran yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Peserta didik di sini bisa mencapai suatu pembelajaran yang optimal. Nah, hakikat pengelolaan pembelajaran di sini untuk meraih suatu pelaksanaan, perencanaan, evaluasi, mentoring, dan pengambilan keputusan. Lanjut, yang saya pahami dari kelompok 2 yang berjudul pendekatan belajar mengajar. Nah, pendekatan belajar mengajar adalah suatu interaksi dalam pembelajaran, bagaimana cara guru dapat meningkatkan motivasi belajar siswanya. Nah, hal ini berkaitan dengan strategi apa yang dipakai oleh guru dan bagaimana guru melakukan pendekatan terhadap siswanya. Nah, pembelajaran yang baik di sini guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Nah, jadi pendekatan belajar mengajar itu adalah suatu strategi atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ada beberapa pendekatan di sini yang saya pahami ada 3, yaitu yang pertama pendekatan konstruktivis, di mana pendekatan ini lebih menekankan kepada siswanya yang harus aktif dalam proses pembelajaran, yang membangun ilmu pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, pendekatan ini guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan dengan cara bermain dan aktivitas. Nah, pendekatan ini menggunakan permainan dan simulasi aktivitas. Nah, pendekatan ini mengupayakan pembelajaran tersebut akan berjalan dengan interaktif dan menyenangkan. Selanjutnya, pendekatan konstekstual, di mana pendekatan konstekstual ini menekankan bahwa siswa itu bisa belajar dari lingkungan alam. Nah, pendekatan belajar mengajar bisa disesuaikan dengan materi pelajaran dengan kebutuhan siswa agar pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Selanjutnya yang saya pahami dari kelompok 3 yang berjudul metode belajar mengajar. Metode belajar di sini adalah cara yang digunakan oleh guru untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran kepada peserta didik. Nah, metode pembelajaran ini juga disebut dengan strategi atau pendekatan untuk menyampaikan suatu materi pelajaran kepada peserta didik. Terus ada beberapa metode yang sering digunakan. Salah satunya metode ceramah, metode diskusi. Nah, bisa kita ketahui metode ceramah ini adalah seorang guru yang menyampaikan suatu materi di kelas dan peserta didik di sini hanya mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Nah, metode ceramah ini adalah metode pasif. Nah, terus metode diskusi. Nah, metode diskusi di sini adalah metode yang berpartisipasi antar peserta didik, di mana ada
misalnya kelompok presentasi. Nah, di situ adalah metode diskusi yang mendorong adanya pemahaman yang lebih dalam. Terus selain metode itu, ada metode yang mungkin bisa kita gunakan, salah satunya metode problem based learning atau PBL. Nah, metode ini melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis. Nah, semakin aktif siswa akan semakin mudah memecahkan permasalahan yang ada. Selanjutnya, metode belajar discovery learning. Nah, metode ini adalah metode yang lebih menekankan kepada peserta didik agar berperan aktif dalam suatu proses pembelajaran. Nah, sehingga diperoleh sebuah kesimpulan. Pada metode ini, siswa aktif sebagai promotor. Nah, guru lebih memberikan sejumlah arahan, atau guru di sini berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya yang saya pahami dari kelompok 4 yang berjudul teknik-teknik belajar mengajar. Teknik pembelajaran adalah sebuah cara yang dilakukan seorang pendidik dalam menjalankan suatu proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, metode ini mencakup semua proses yang ada yang dilakukan oleh guru, dari proses persiapan sampai ke asesmen. Nah, terus ada beberapa teknik belajar mengajar yang digunakan oleh guru. Yang salah satunya teknik diskusi, di mana teknik diskusi ini adalah salah satu teknik belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang guru di sekolah, yang dimana di dalam teknik ini terjadi proses interaksi antara dua atau lebih individu yang terlihat saling tukar-menukar pengalaman, terus informasi, memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Di sini namanya siswa itu aktif dalam metode diskusi ini, dalam teknik diskusi ini. Selanjutnya, teknik inquiry. Nah, teknik inquiry ini adalah suatu teknik pengajaran guru di depan kelas, di mana guru membagi tugas meneliti suatu masalah ke kelas. Nah, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mendapat tugas tertentu yang harus dikerjakan. Selanjutnya, teknik model pembelajaran problem solving. Nah, teknik ini adalah suatu model yang melibatkan siswa itu harus aktif secara optimal, yang memungkinkan siswa ini bisa memecahkan semua masalah dengan baik. Nah, itulah beberapa teknik yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar. Yang saya pahami dari kelompok 5 yang berjudul faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, salah satunya faktor internal, di mana faktor internal di sini memiliki beberapa aspek, di antaranya aspek fisiologis dan psikologis. Nah, dalam aspek psikologis di sini terdapat minat belajar siswa. Nah, secara sederhana, minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi. Faktor internal lainnya yaitu antara lain kondisi jasmani dan rohani siswa, terus kematangan atau pertumbuhan siswa, terus dari kecerdasan, latihan diri, dan motivasi pribadi dari konsep diri siswa tersebut. Terus faktor eksternalnya antara lain pendekatan belajar, kondisi keluarga atau lingkungan sekitar siswa. Selanjutnya yang saya pahami dari kelompok 6 yang berjudul pengembangan dan pemanfaatan
strategi belajar mengajar. Saya ketahui strategi pembelajaran itu adalah suatu tahapan atau suatu prosedur kegiatan belajar yang dimaksudkan oleh guru dalam membantu peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pembelajaran. Terus ada beberapa macam strategi pembelajaran. Salah satunya strategi pembelajaran based learning, terus strategi pembelajaran active learning. Nah, pengembangan strategi pembelajaran adalah suatu proses yang melibatkan perencanaan, implementasi, dan evaluasi berbagai metode dan pendekatan yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah disiapkan atau akan disampaikan. Nah, manfaat dari strategi pembelajaran ini adalah untuk pendekatan atau metode yang digunakan oleh guru itu akan infrastruktur akan berjalan dengan baik. Nah, dengan menyampaikan materi tersebut kepada peserta didik. Jadi, dengan strategi yang ada, pembelajaran di kelas itu akan berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yang saya pahami dari kelompok 7 yang berjudul variasi mengajar dalam pembelajaran. Nah, variasi mengajar dalam pembelajaran yaitu sebuah proses perubahan kegiatan yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam proses interaksi belajar mengajar yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan, sehingga dalam situasi belajar mengajar tersebut murid senantiasa menunjukkan ketekunannya, antusias, dan penuh partisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, apabila tidak ada variasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut, maka siswa akan mengalami kebiasaan dan kejenuhan di kelas. Terus tujuan dari variasi mengajar dalam pembelajaran di sini untuk meningkatkan suatu perhatian siswa dalam proses belajar mengajar. Terus akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi siswa di sini akan belajar itu secara optimal dan tidak merasa kejenuhan. Terus manfaat dari variasi mengajar dalam pembelajaran ini untuk membantu siswa itu lebih fokus memahami materi yang diajarkan oleh guru. Terus termotivasi dalam pembelajaran. Terus membuat siswa itu merasa nyaman dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya yang saya pahami dari kelompok 8 yaitu kelompok saya sendiri yang berjudul pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh guru dalam upaya menciptakan kondisi kelas agar suatu proses belajar mengajar itu dapat berjalan secara efektif dengan tujuan pembelajaran. Nah, tindakan menciptakan sebuah kondisi kelas adalah dengan melakukan komunikasi dengan peserta didik. Nah, selanjutnya tujuan dari pengelolaan kelas tersebut. Tujuan dari pengelolaan kelas di sini pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Bisa kita ketahui secara umum tujuan pengelolaan kelas ini adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam peserta didik di dalam kelas, di dalam lingkungan sosial, intelektual, dan emosional peserta didik. Nah, penyediaan berbagai fasilitas tersebut memungkinkan proses pembelajaran di kelas itu akan menimbulkan suasana yang kondusif. Nah,
tujuan lainnya yang pastinya tujuan dari pengelolaan kelas itu yaitu untuk menciptakan kondisi kelas, bisa dari membentuk kelompok belajar atau lingkungan belajar peserta didik agar pembelajaran tersebut berjalan dengan optimal. Nah, terus yang pastinya kita bisa memantau kemajuan peserta didik di dalam kelas dalam proses pembelajaran. Terus pembelajaran di kelas itu akan berjalan secara optimal dan sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran itu secara efektif dan efisien. Untuk menghindari hambatan dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat mengelola kondisi kelas secara baik untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas perlu dipertimbangkan, direncanakan, dan dikelola dengan baik dalam upaya meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar.